Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelsi Agdes dengan NIM 1813041026. Saya dari kelas 6A Pendidikan Biologi. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas mengenai praktikum yang sudah saya kerjakan minggu lalu, yaitu pengenalan zooplankton. Nah, jadi saya ingin membahas dulu sedikit apa sih itu plankton. Jadi, plankton adalah organisme melayang atau mengambang di dalam air, sehingga kemampuan gerakannya juga ada yang ada, lalu ada yang sangat terbatas, sehingga organisme tersebut selalu terbawa oleh arus. Nah, plankton ini dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu fitoplankton yang disebut plankton nabati dan zooplankton yang disebut plankton hewani. Nah, zooplankton ini merupakan tumbuhan yang amat banyak terdapat di seluruh massa air, mulai dari permukaan sampai di kedalaman, di mana intensitas cahaya masih memungkinkan untuk fotosintesis. Nah, ini adalah topik yang akan saya bahas di praktikum di video praktikum kali ini. Yang pertama ada hasil praktikum, lalu ada pembahasan dari praktikum. Jadi kita akan masuk yang pertama yaitu ke hasil praktikum. Nah, jadi hasil praktikum ini saya mendapat dua gambar atau dua foto mengenai zooplankton. Nah, yang pertama ini yaitu film Cyanobacteria dengan kelas Cyanobacteria dengan ordo Oscillatoridae dan famili Oscillatoridae dengan genus Oscillatoria. Lalu gambar yang kedua itu merupakan film Eichlenozoa dengan kelas Echnolodia dengan ordo Eichlenidia dengan famili Eichlenidae dengan genus Eichlena. Lalu gambar yang ketiga itu mengenai film Chlorophyta dengan kelas Chloropiceae dengan ordo Chlorococales dengan famili Scenedesmicae dengan genus Scenedesmus. Lalu gambar yang keempat itu dari film Arthropoda dengan kelas Brachiopoda dengan ordo Diplostracca dengan famili Dapinidae dengan genus Dapinia. Lalu ada gambar yang kelima dari film Trachyophyta dengan kelas Magnoliopsida dengan ordo Asterales dengan famili Compoitae dengan genus Nauplius. Lalu gambar yang keenam itu merupakan film Chlorophyta dengan kelas Chloropiceae dengan ordo Cycnemetales. Dia tidak mempunyai famili, lalu mempunyai genus Gonatozygon. Nah, ini berbentuknya seperti tali atau tali karena dia merupakan panjang ya bentuknya. Lalu yang gambar ketujuh ini merupakan film Chlorophyta dengan kelas Chloropiceae dengan ordo Chlorococales. Dia tidak juga memiliki famili dengan genus Chlorella. Lalu gambar yang ke-8 ini berbentuk seperti bintang. Ini dari film Chrysophyta dengan kelas Basilariopiceae dengan ordo Penales. Dia tidak memiliki famili tapi memiliki genus yaitu Asterionella. Lalu gambar yang ke-9 ini merupakan film Rotifera dengan kelas Monogonantha dengan ordo Ploimida dengan famili Brachionidae dengan genus Caratella. Lalu gambar yang ke-10 ini merupakan film Arthropoda dengan kelas Maxillopoda dengan ordo Xylopoida dengan famili Xylopidae dengan genus Cyclops. Lalu gambar yang ke-11 ini merupakan film dari Chrysophyta dengan kelas Basilariopiceae dengan ordo Penales. Dia juga tidak memiliki famili tetapi memiliki genus yaitu Nizschia. Lalu gambar yang ke-12 ini merupakan film Chrysophyta dengan kelas Basilariopiceae dengan ordo Centrales. Dia tidak memiliki famili tetapi memiliki genus yaitu
Cyclotella. Lalu gambar selanjutnya, ini merupakan film Arthropoda dengan kelas Massylopoda, dengan ordo Calanoida, dengan famili Temoridae, dengan genus Episura. Lalu gambar selanjutnya ini dari film Rotifera dengan kelas Monogononta, dengan ordonya Ploima, dengan familinya Asplancinidae, dengan genus Asplancna. Lalu gambar selanjutnya merupakan film Chrysophyta dengan kelas Bacillariophyceae dengan ordo Penales. Dia tidak memiliki famili tetapi memiliki genus yaitu Pleurosigma. Lalu gambar selanjutnya ini dari film Eglonophyta dengan kelas Eggnolophyceae dengan ordo Eglonales dengan famili Eglunaceae dan genusnya Pacus. Lalu di gambar selanjutnya ini dari film Chlorophyta dengan kelas Chlorophyceae dengan ordo Zygnematales dengan famili Zygnematataceae dengan genus Spirogyra. Lalu gambar yang selanjutnya ini dari film Arthropoda dengan kelas Crustacea dengan ordo Calinida, famili Caninidae dan genusnya Calanus. Lalu gambar selanjutnya ini dari film Arthropoda juga dengan kelas Crustacea dengan ordo Anostraca dengan famili Artemidae dan genusnya Artemia. Lalu gambar selanjutnya ini dari film Arthropoda, kelasnya adalah Ostrocoda, ordonya ada Podocopida, familinya ada Cyprididae dan genusnya Cypris. Lalu selanjutnya pembahasan pada praktikum akan saya bahas. Jadi pembahasan yang pertama itu mengenai cyanobacteria. Jadi ini ditemukan hampir di semua habitat yang bisa dibayangkan dari samudra ke air tawar, ke batu sampai ke tanah. Nah, mereka ini bisa bersel tunggal atau berkoloni. Koloninya juga dapat membentuk filamen atau lembaran. Lalu pada Scenedesmus juga ini memiliki gelondong memanjang atau elips, memiliki dua flagela panjang yang sama pada akhir interior dan terdapat chloroplast. Lalu selanjutnya bagian tubuh Euglena juga terdiri dari stigma, vakuola kontraktil, dan cambuk atau flagela. Stigma adalah bagian pada tubuh Euglena yang berupa titik-titik. Bagian ini bisa disebut juga istilah titik mata atau makhluk hidup. Lalu pada Dapinia, ini berwarna merah, mengandung hemoglobin, berbentuk tubuhnya itu bentuknya lonjong, dengan habitatnya ini hidup di perairan air payau atau air tawar. Lalu pembahasan berikutnya yaitu mengenai Nauplius. Ini dia mempunyai antena, pada ujung antenanya juga terdapat rambut. Dia hidup pada habitat air tawar dan air laut. Lalu pada Chlorella, dia berbentuk bulat dan tidak memiliki klorofil, dengan hidupnya berada di air tawar. Lalu Ganatozygon ini memiliki klorofil dan berbentuk seperti batang. Lalu selanjutnya Asteronella, dia juga mempunyai klorofil, hidupnya juga berkoloni dan juga tidak memiliki repei. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai Karatella. Jadi Karatella ini memiliki dua bentuk tubuh yang tidak memiliki duri dan tipika, dan juga memiliki korona untuk bergerak. Lalu pada Cyclops memiliki panjang tubuh sekitar 0,7 sampai 1,5 mm. Dia memiliki antena pendek, jika panjang dia tidak lebih dari setengah panjang tubuhnya. Lalu prosomnya juga jauh lebih besar dari urosom, tidak terdapat membran hialin dan hidup pada perairan air danau. Lalu pembahasan berikutnya mengenai Nistacia. Dia memiliki klorofil dan hidup di air tawar dan juga di air laut. Lalu ada Cyclotella, dia memiliki klorofil dan setae, hidup pada perairan air laut. Lalu pembahasan yang selanjutnya mengenai Episukura. Dia memiliki bagian perut kelamin jantan membungkuk ke kanan dan juga memiliki 3 ekor stay dan hidup pada perairan zona pelagik atau danau air yang
danau air dingin. Lalu ada Aspansna, dia tidak terdapat kaki, memiliki lobus di bagian perut, Vetelarium berbentuk U, juga hidup pada perairan danau eutrofik dan kolam. Nah, lalu ada Pleurosigma, dia juga memiliki dinding sel silika, memiliki repei pada kedua valvenya, juga dia hidup pada perairan air laut. Lalu yang selanjutnya Pacusae atau Pacus, dia memiliki sel yang kaku, bulat dan sangat datar, berbentuk seperti daun. Dia juga memiliki flagella hanya satu. Selain itu juga selnya memiliki kloroplas, banyak hidup pada perairan air lawa dan juga air kolam. Lalu pembahasan yang selanjutnya mengenai Spirogyra. Dia hidupnya berkoloni, berbentuk benang, panjang sampai selnya pun beberapa kali lebarnya. Tiap sel juga mengandung sebutir kloroplas yang umumnya berukuran besar dan terikat dalam sitoplasma, terdapat di dalam dinding sel. Nah, Spirogyra ini juga hidup pada perairan air tawar. Lalu ada Calamus. Calamus ini memiliki antena yang sangat panjang, kurang lebih 23 sampai 25 segmen. Tubuhnya juga bersegmen, memiliki kantung telur atau lebih kecil dari Cyclops. Nah, antena pada Calanus ini yang pada bagian kanannya pada jantan digunakan untuk menempel pada betinanya. Nah, ukuran betina juga jauh lebih besar dibandingkan yang jantan. Lalu pembahasan yang terakhir mengenai Artemia. Jadi Artemia ini memiliki 3 mata dan 11 kaki, dapat tumbuh hingga 11 mm. Dia juga hidup di perairan air laut. Dan yang terakhir ada Kypris, bergerak dengan antena. Selain itu juga memiliki panjang tubuhnya kurang lebih 0,5 atau sampai 3 mm, dan bentuk tubuhnya seperti kacang merah, hidup pada perairan yang berlumpur atau air tawar. Jadi sekian hasil praktikum dan pembahasan yang saya bahas pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Langsung saja saya tutup mengucapkan Paramasanti, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.